Kemudian di Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara itu menggunakan istilah kerugian keuangan negara, dan di Undang-Undang 1 tahun 2004 itu dua istilah sekaligus digunakan. Demikian juga di Undang-Undang nomor 15 tahun 2006, yaitu istilah kerugian keuangan negara sekaligus juga menggunakan istilah kerugian negara. Gitu. Oleh karena itu, tentu yang pertama kali kami akan sampaikan mengenai gambaran umum terkait dengan kerugian negara daerah itu sendiri. Kemudian yang kedua nanti kita akan masuk mengenai aspek hukumnya. Aspek hukum di dalam pengadaan barang jasa pemerintah tentunya yang berkaitan dengan kerugian itu sendiri, dan mengenai yang ketiga mengenai mekanismenya. Mekanisme penyelesaian kerugian negara ataupun kerugian daerah di dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, yang pertama gitu. Yang pertama, karena kita membahas mengenai mekanisme penyelesaian kerugian negara, tentu yang harus kita samakan dulu adalah pengertian atau definisi dari kerugian negara atau kerugian daerah. Nah, satu-satunya pasal yang secara tegas menyebutkan ataupun menguraikan definisi mengenai kerugian negara atau kerugian daerah ini adalah di pasal 1 angka 22 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan kemudian diulangi lagi ya dengan kalimat yang sama persis ya di pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 tentang BPK. Karena memang pasal 1 angka 15 Undang-Undang BPK ini merefer ke pasal 1 angka 22 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004. Yaitu di dalam pasal tersebut diartikan kerugian negara ini adalah sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang. Jadi di unsur pertama adalah kekurangan, ya sesuatu kekurangan bisa berupa uang, bisa surat berharga, dan bisa berupa barang. Dan yang unsur yang kedua adalah nyata dan pasti jumlahnya. Jadi kalimatnya disandingkan antara nyata dan pasti. Dan di unsur ketiga ini merupakan kejadian kekurangan tersebut ini merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Dan karena ada kata-kata sebagai akibat, tentunya ada hubungan kausalitas antara berkurangnya atau kekurangan uang tersebut dengan perbuatan melawan hukum. Artinya, hal ini menunjukkan bahwa bila mana kerugian negara tersebut terjadi bukan sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum, maka itu belum diartikan sebagai kerugian negara yang dapat dituntut. Maka oleh karena itu sangat penting kita memahami juga pengertian dari perbuatan melanggar hukum ataupun perbuatan melawan hukum ini. Jadi rumusan dari kata-kata kerugian keuangan negara ini, kalau lihat dari definisi ini sebenarnya sama persis ya dengan kerugian keuangan negara. Jadi kalau kita menggunakan istilah kerugian negara ataupun kita menggunakan istilah kerugian keuangan negara, ini berarti kita membicarakan sesuatu objek yang sama ya. Ini yang tadi kami sampaikan, bisa dilihat dari rumusan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, di pasal 35, ayat 1, ayat 3 maupun ayat 4, serta rangkaian pengaturan mengenai penyelesaian kerugian negara yang diatur di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 di pasal 59 sampai dengan 67. Nah, pasal-pasal inilah merupakan sumber utama bagaimana suatu kerugian ini harus diselesaikan oleh kita bersama. Ya, landasan inilah kemudian diatur lebih lanjut ya di dalam Peraturan BPK nomor 3 tahun 2007 untuk yang penanggung jawabnya bendahara, dan di PP nomor 38 tahun 2016 untuk penanggung jawabnya yang bukan bendahara. Jadi secara mudah ya, sebagaimana disebutkan di dalam TOR yang disampaikan oleh panitia ya, ini kami setuju bahwa kerugian negara atau kerugian daerah ataupun kerugian keuangan negara ini kalau kita rumuskan dalam suatu bahasa matematika, ini merupakan suatu jumlah uang negara yang keluar itu dibandingkan dengan nilai barang atau jasa atau prestasi yang diterima oleh negara. Gitu. Nah, jumlah uang negara yang keluar ini sebenarnya bisa juga kalau kita nanti menjadi diperluas dikaitkan dengan hak ya, hak negara yang seharusnya diterima. Nah, yang belakang ini nilai barang atau jasa atau prestasi yang diterima oleh negara itu berarti bicara mengenai hak negara yang seharusnya diterima oleh negara. Konsep kerugian
negara yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ini sebenarnya merupakan konsepsi kerugian negara yang diadopsi dari hukum perdata. Di hukum perdata, khususnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek ya, BW, ini sudah diatur mengenai kerugian yang bisa diderita oleh seseorang secara perdata sebagai akibat dari pihak lain yang melakukan pelanggaran hukum, ataupun sebagai akibat dari pihak lain yang melakukan prestasi apabila ada kontrak. Nah, dalam kondisi demikian, inilah yang kemudian digugat oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan untuk menyampaikan gugatan ganti rugi ke pengadilan bila mana upaya kekeluargaan secara musyawarah ini tidak tercapai. Nah, konsep kerugian yang ada di dalam hukum perdata inilah yang kemudian diadopsi menjadi kerugian negara yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Jadi prinsip dasarnya adalah adanya perbuatan melanggar hukum oleh pihak lain terhadap negara, sehingga negara dirugikan. Ataupun perbuatan prestasi yang dilakukan oleh pihak lain kepada negara, sehingga negara kemudian bisa melakukan tuntutan ganti rugi. Ini yang kita kenal di dalam ranah hukum administrasi negara. Kita biasa menyebutnya dengan istilah TP-TGR, tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi. Nah, di samping gugatan ganti rugi secara perdata ataupun tuntutan ganti rugi yang kami lakukan ya untuk TP-TGR, ada satu mekanisme lain ya yang juga mengenal mekanisme mengenai mengenal istilah ganti rugi, tapi dengan bahasa atau terminologi yang berbeda, yaitu uang pengganti. Ini di dalam hukum pidana. Tuntutannya ini biasanya adalah di tuntutan pidana ya, tuntutan pidana korupsi, di mana di dalam tuntutan pidana korupsi ini nanti si penuntut umum bisa meminta kepada hakim untuk memutuskan adanya sanksi tambahan berupa uang pengganti atau pembebanan uang pengganti kepada si terdakwa. Ini konsep mengenai kerugian negara yang diadopsi oleh hukum administrasi negara yang berasal dari hukum perdata. Nah, penanggung jawab dari kerugian negara atau kerugian daerah ini sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 17 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, ini ada lima jenis ya, yaitu bendahara, kemudian pegawai negeri bukan bendahara. Nah, untuk bendahara ini prosesnya dilakukan oleh BPK melalui Majelis Tuntutan Perbendaharaan. Kemudian pegawai negeri yang kedua ini pegawai negeri bukan bendahara. Ini untuk penuntutan ataupun pembebanannya ini ditetapkan oleh pimpinan instansi masing-masing. Dan yang ketiga adalah pejabat lain. Pejabat lain ini diartikan sebagai pejabat yang bukan pegawai negeri bukan bendahara, bisa pejabat negara ataupun bisa pejabat lainnya. Kemudian penanggung jawab yang keempat, jenis penanggung jawab yang keempat adalah pengelola BUMN, BUMD, lembaga ataupun badan lainnya. Ini lembaga lainnya itu biasanya ya, kalau di Undang-Undang 15 2006 ini antara lain misalnya Bank Indonesia, LPS, OJK, ataupun lembaga-lembaga sui generis lainnya yang memang dia tidak melakukan fungsi tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 di pasal 63 maupun di PP 38 Tahun 2016. Kemudian jenis penanggung jawab kerugian yang kelima ini adalah pihak ketiga. Satu-satunya pasal yang mengatur mengenai pihak ketiga ini ada di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 di pasal 10 ya, baik di batang tubuhnya maupun di penjelasannya. Prinsip-prinsip untuk menyelesaikan kerugian negara, kerugian daerah ini ada 3 yang kami sarikan dari peraturan perundang-undangan. Yang pertama tentunya adalah prinsip universal, ini sebagaimana diatur ataupun disebutkan di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Artinya prinsip universal ini adalah suatu dasar yang menyatakan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan keuangan negara, maka orang itulah yang harus mengganti. Gitu. Jadi jangan sampai nanti siapa yang berbuat siapa yang mengganti gitu, atau dia yang berbuat negara lagi yang mengganti ya gitu. Itu yang tentunya tidak dibenarkan. Itu prinsip yang sangat mendasar. Kemudian prinsip yang kedua adalah bahwa kerugian negara daerah ini harus segera diselesaikan atau dipulihkan
artinya cepat ya, cepat dan sifatnya segera dipulihkan atau diselesaikan. Ini maksudnya adalah begitu dirugikan maka harus dibayar. Gitu. Jangan didiamkan atau tidak diproses ya. Nanti kita akan lihat mekanisme prosesnya seperti bagaimana. Dan yang kedua, jangka waktunya itu harus cepat serta efisien atau murah. Nah, cepat ini kalau kita melihat pada peraturan PPK nomor 3 tahun 2007 maupun PP 16 PP 38 tahun 2016 ini tidak akan sampai 6 bulan sudah selesai. Artinya selesai dibayar. Yang penting adalah adanya suatu hasil audit yang menunjukkan nilainya nyata dan pasti. Nah, jika sudah seperti itu maksimal 6 bulan sudah harus selesai ya. Nah, dalam praktek memang ada yang agak berlarut-larut penyelesaiannya karena tidak semua pejabat punya awareness yang tinggi untuk melakukan penyelesaian atas kerugian negara dan daerah, khususnya mengenai penggantiannya. Sekarang kita masuk ke dalam aspek hukum publik di dalam pengadaan barang dan jasa. Di dalam pengadaan barang dan jasa, kontrak yang dasarnya adalah berdasarkan mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah melalui suatu proses pengadaan. Ini sebenarnya secara perdata ini merupakan suatu perjanjian tentunya tertulis ya antara PA ataupun KPA ataupun PPK dengan penyedia barang atau penyedia jasa atau pelaksana swakelola. Kita biasa menyebut mereka ini sebagai pihak ketiga. Gitu. Di dalam kontrak tersebut, kontrak pengadaan barja, selain memang ada kontrak yang ditandatangani oleh para pihak tersebut juga harus tunduk pada peraturan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Oleh karena itu, hubungan kontraktual antara pemerintah sebagai badan hukum publik dengan pihak ketiga yang sebenarnya merupakan badan hukum privat, ini sama-sama tunduk pada hukum publik. Prinsip dan aturan hukum privat dan publik ini berlaku pada setiap tahap bersama-sama, disebut sebagai gemeenschappelijk recht. Dengan demikian, kontrak pengadaan barang dan jasa ini memiliki karakter hybrid. Ya. Mengapa? Karena mereka punya kontrak dan kontrak itu tentunya merupakan hubungan kontraktual yang secara perdata tunduk pada KUH Perdata atau BW, tapi kontrak itu juga harus tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang mengatur mengenai pengadaan barjas sebagai peraturan yang bersifat publik ya, yang diatur di dalam Perpres serta peraturan pelaksana dari Perpres itu sendiri. Jadi ketika suatu kontrak yang tunduk pada kontrak itu sendiri maupun peraturan barjas, setidak-tidaknya ini merupakan hubungan hukum yang menggambarkan adanya penerapan hukum publik itu sendiri. Hal ini dapat digambarkan dengan adanya tugas maupun kewenangan pemerintah sebagai salah satu pihak yang berkontrak, ini diatur di dalam ketentuan hukum publik. Dan yang kedua, kontraknya itu sendiri, kontrak pengadaan barang dan jasa, ini bersumber pada keuangan negara yang penggunaan keuangan negara tersebut, ini harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum publik. Undang-undang, mulai dari Undang-Undang 17 2003, Undang-Undang 1 2004, Undang-Undang APBN, dan berbagai undang-undang lainnya yang bersifat sektoral yang mengatur mengenai keuangan negara. Hal ini mengenai aspek hukum publik ini merupakan suatu teori yang sudah dilakukan penelitian secara mendalam ya dari para akademisi ya, ada antara lain Profesor Rosa Agustina yang memang sangat tertarik ya beliau dengan aspek hukum publik di dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tadi kami menyebut mengenai pihak ketiga ya sebagai salah satu penanggung jawab kerugian yang dasarnya sebenarnya adalah adanya kontrak yang dilakukan bersama dengan pemerintah, namun tidak terlalu banyak peraturan yang mengatur mengenai bila mana penyelesaian atau mekanisme penyelesaian yang harus dilakukan ketika ada kerugian yang diakibatkan oleh pihak ketiga ini.
Di dalam penyedia barang dan jasa, pihak ketiga ini wajib memenuhi kualifikasi yang terkait dengan pelaksanaan kontraknya itu sendiri, kemudian kualitas barang dan jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan. Inilah kewajiban yang harus dilakukan oleh penyedia pada saat penyedia ditunjuk oleh pemerintah dan diikat dalam suatu kontrak yang disepakati bersama. Tentunya ini merupakan kontrak yang didasarkan pada asas itikat baik dari kedua belah pihak. Nah, di dalam melaksanakan kontrak, tentunya di dalam kontrak itu ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu oleh pemerintah maupun si pihak ketiga tersebut. Dan hak dan kewajiban itulah yang harus dipatuhi karena memang sudah disepakati di dalam kontrak. Bila mana ada kontrak yang tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, dalam hal ini sebenarnya yang fokus kita adalah karena temanya berkait dengan kerugian, fokusnya adalah manakala si rekanan atau pihak ketiga ini tidak mematuhi atau tidak melaksanakan kontrak sesuai dengan yang diperjanjikan, atau dengan kata lain melakukan one prestasi. One prestasi itu bisa jadi tidak melaksanakan seluruh kewajiban yang disepakati dalam kontrak, ataupun melaksanakan tapi hanya sebagian, atau melaksanakan tapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Nah, dalam hal ini, bila mana si pihak ketiga atau rekanan ini melakukan perbuatan one prestasi ataupun melakukan kontrak tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, Perpres mengenai pengadaan barjas ini telah mengatur mengenai adanya beberapa sanksi administratif yang bisa dikenakan kepada pihak ketiga, yaitu bisa berupa digugurkan di dalam pemilihan, ataupun sanksi berupa pencairan jaminan oleh pemerintah, kemudian juga bisa dikenakan sanksi daftar hitam, dan yang berkaitan dengan kerugian ini adalah sanksi ganti kerugian, serta yang kelima ini adalah sanksi denda. Ini ada kata-kata penyambung antara huruf D dan E, ini adalah dan atau, ini menunjukkan sanksi ini bisa diberikan secara bersamaan ataupun salah satu sesuai dengan peraturan dan sesuai dengan yang dituangkan dalam kontrak tersebut. Ini di dalam slide ini ada beberapa perbuatan atau beberapa contoh ya yang menunjukkan adanya kerugian negara yang bisa ditimbulkan di dalam pelaksanaan kontrak, yaitu dalam hal penyedia menyebabkan kegagalan bangunan, atau penyedia menyerahkan jaminan dan ternyata jaminan itu tidak dapat dicairkan. Yang ketiga, melakukan kesalahan di dalam perhitungan jumlah atau volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit. Dan yang keempat, menyerahkan barang atau jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit. Jadi ini ada penekanan bahwa ketika kita akan melakukan atau menetapkan suatu jumlah dalam pelaksanaan kontrak ini harus didasarkan pada suatu hasil audit. Hal ini dapat dipahami karena hasil audit itu sendiri tentunya sudah berdasarkan suatu prosedur dan sudah berdasarkan pada suatu standar yang berlaku secara umum. Sanksi yang diatur dalam Perpres ini tentunya adalah mengenai sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan, di mana nilai tersebut merupakan nilai yang sudah didasarkan pada hasil audit. Sebagaimana kita ketahui ya dari hasil audit, misalnya hasil audit dari BPK selaku lembaga pemeriksa eksternal, bila mana BPK menemukan adanya pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan, junto peraturan perundang-undangan yang mengatur secara substansi tentang pekerjaan yang diperjanjikan tersebut, BPK bisa menuangkan deviasi yang hasil perhitungan ke dalam suatu temuan pemeriksaan. Biasanya ini berupa kekurangan jumlah atau kekurangan volume hasil pekerjaan, ataupun yang kualitas hasil pekerjaan ini tidak sesuai dengan kontrak. Dalam hal BPK mengungkap temuan seperti ini, maka BPK akan menyampaikan rekomendasi. Nah, rekomendasi inilah yang
berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK ini wajib wajib dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan negara daerah yang disebutkan di dalam rekomendasi BPK tersebut. Misalnya untuk kekurangan jumlah atau volume pekerjaan, ini bisa saja nanti rekomendasi adalah agar dilakukan penarikan dan atau penyetoran sejumlah nilai tertentu yang berdasarkan hasil audit BPK, ataupun diminta oleh BPK untuk melakukan pekerjaan yang bisa menghasilkan pekerjaan itu agar sesuai dengan kontraknya itu sendiri. Nantinya tindak lanjut rekomendasi BPK ini wajib ditindaklanjuti, dan tindak lanjut ini oleh BPK akan dilakukan pemantauan, dan hasil pemantauan BPK ini akan disampaikan kepada lembaga perwakilan dan terbuka untuk publik. Jadi dari hasil auditnya ini sudah terbuka untuk publik, rekomendasi BPK sudah diketahui oleh publik, dan pada saat BPK memantau juga pemantauannya juga disampaikan kepada publik, sehingga pengawasan atas pelaksanaan dari temuan BPK ini bisa dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Selanjutnya, bagaimana ini fokus yang utama. Bagaimana apabila BPK menemukan ada kerugian negara yang wajib ditindaklanjuti, yang paling cepat tentunya adalah entitas pemeriksaan BPK ini langsung melakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi BPK tersebut. Ya, bisa jadi di dalam rekomendasi BPK tersebut BPK akan menyatakan agar terhadap kerugian yang diungkap tersebut ini diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Mekanisme yang berlaku ini adalah mekanisme penyelesaian kerugian negara daerah yang diatur dasar-dasarnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 di pasal 59 sampai dengan pasal 67. Jika kita melihat pada ketentuan yang diatur di dalam pasal-pasal tersebut di Undang-Undang 1 2004 maupun di Undang-Undang 15 2006, ada 3 rezim hukum yang bisa diterapkan ataupun diberlakukan ataupun dilaksanakan di dalam menyelesaikan kerugian negara daerah ini. Yang pertama adalah penyelesaian melalui rezim hukum administrasi negara. Kita biasanya menyebutnya dengan istilah tuntutan ganti rugi. Nah, tuntutan ganti rugi ini sangat akan dilihat dari penanggung jawabnya. Kalau penanggung jawabnya adalah bendahara, maka penetapan pembebanan ini akan dilakukan oleh BPK. Di kami ada majelis tuntutan perbendaharaan yang ketuanya adalah dijabat secara ex officio oleh wakil ketua BPK, dan para anggotanya adalah para anggota BPK. Inilah yang melakukan persidangan dalam rangka untuk memeriksa apakah ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara. Kemudian apabila penanggung jawabnya adalah pegawai negeri non bendahara atau bukan bendahara, maka penetapan pembebanan ini akan ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga, ataupun kalau di daerah ini oleh gubernur, bupati, wali kota. Tentunya nilai yang akan ditetapkan sebagai pembebanan oleh para pimpinan tersebut didasarkan pula pada hasil audit dalam hal ini adalah audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian yang ketiga, ini adalah tuntutan ganti rugi terhadap pengelola BUMN, BUMD, maupun badan-badan atau lembaga-lembaga lain. Ini penetapan pembebanannya ini ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan kewenangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 di pasal 10 dan Undang-Undang 15 2004 di pasal 22 ayat 5 serta di pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Rezim hukum yang kedua yang bisa dilakukan untuk melakukan penyelesaian atas kerugian negara daerah ini adalah hukum pidana yang kita kenal bersama-sama sudah berjalan sejak tahun 1971 sebenarnya pada saat Undang-Undang Nomor 3, kemudian diganti undang-undangnya pada tahun di Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 di tahun 99. Pada prinsipnya di undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi ini mengatur adanya satu sanksi pidana tambahan di samping pidana pokok Pidana pokok itu pidana penjara, pidana kurungan, pidana mati dan seterusnya. Di undang-undang ini ada satu pidana tambahan yaitu uang pengganti yang bisa dibebankan oleh hakim kepada
kepada terdakwa ya, yang terdakwa yang berdasarkan hasil pemeriksaan ini terbukti sesuai dengan tuntutan dari penuntut umum melakukan perbuatan pidana. Yang membedakan nanti antara penyelesaian hukum pidana dengan hukum administrasi negara ini adalah pada nilai atau besarannya. Di dalam hukum administrasi negara ini menerapkan sistem akuntansi di mana nilai kerugian yang dibebankan kepada si penanggung jawab itu pasti akan sama besarnya, persis sama dengan nilai kerugian yang terjadi. Jadi in-out-nya sama persis, sehingga kerugian negara benar-benar terpulihkan sesuai dengan nilai kerugian yang terjadi. Sedangkan di dalam rezim hukum pidana, memang di situ diatur bahwa hukuman uang pengganti ini yang ditetapkan oleh hakim ini adalah sebesar-besarnya, sebesar nilai kerugian yang terjadi. Ini menunjukkan bisa saja hakim memutuskan nilai uang pengganti ini lebih rendah dari nilai kerugian yang terjadi. Karena memang rezim mengenai hukuman ini dalam pidana diatur seperti itu. Misalnya penjara ya, hukuman penjara pun di dalam undang-undang akan diatur secara ada fleksibilitasnya. Misalnya serendah-rendahnya 5 tahun penjara, setinggi-tingginya hukuman seumur hidup ya. Demikian juga dengan uang pengganti ini diatur sebesar-besarnya senilai kerugian yang terjadi. Di samping hukum pidana dan hukum administrasi negara, ada satu bidang atau satu rezim hukum lain untuk menyelesaikan bila mana terjadi kerugian negara atau kerugian daerah, yaitu melalui hukum perdata. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang TPK itu sendiri ya di pasal 32, 33, 34 ya. Bila mana dalam suatu pemeriksaan pidana ini tidak terbukti perbuatan pidananya, namun kerugian negaranya ada, ini bisa dilakukan gugatan. Gitu. Ataupun dilakukan tuntutan. Kalau tuntutannya maksud tuntutan ganti rugi secara administrasi ataupun gugatan ganti rugi secara perdata. Untuk gugatan ganti rugi ini tentunya berlaku kepada pihak ketiga melalui pengadilan perdata. Namun demikian nanti dalam pelaksanaannya tentunya tidak serta-merta langsung ke pengadilan, manakala memang diketahui adanya kerugian negara ya yang akan diselesaikan secara perdata. Untuk hukum perdata tadi, yang bisa diajukan gugatan kepada pihak ketiga, ini sebelum masuk ke gugatan bisa saja dilakukan melalui musyawarah ya. Biasanya dalam suatu perjanjian atau kontrak antara pemerintah dengan pihak ketiga, manakala ada aturan mengenai penyelesaian sengketa, ini pasti diatur yang terlebih dahulu adalah penyelesaian secara musyawarah mufakat ya. Apabila musyawarah mufakat ataupun upaya damai ini tidak bisa dilakukan ya atau menemukan hambatan ya, tetap terjadi dispute, barulah diajukan gugatan ke pengadilan. Secara undang-undang yang bisa mewakili sebagai pengacara negara ini adalah jaksa ya, jaksa sebagai pengacara negara. Namun gugatan ini sendiri bisa saja dilakukan oleh pemerintah. Hanya saja memang sampai saat ini kami belum menemukan satu contoh apakah pemerintah pernah melakukan gugatan kepada pihak ketiga. Yang banyak terjadi justru adalah gugatan dari pihak ketiga kepada pemerintah. Ini sangat banyak dilakukan baik di pusat maupun di daerah. Lanjut lagi, saya akan menyampaikan mengenai bentuk-bentuk tata cara ya, tata cara penyelesaian kerugian negara daerah terhadap pihak ketiga. Kepada pihak ketiga ini apabila memang akan dilakukan gugatan ke pengadilan ini sebenarnya mekanisme yang diatur dalam peraturan PPK nomor 3 tahun 2007 untuk bendahara maupun kepada pihak ketiga non bendahara ini dilakukan apabila jangka waktunya itu sudah 40 hari berlalu setelah upaya musyawarah ini akan dilakukan tapi tidak berhasil. Mohon maaf kepada pihak ketiga saya Pak Bagyut. Untuk pihak ketiga
upaya damainya ini diberikan waktu 40 hari ini mengambil atau mengadopsi ketentuan yang diatur dalam Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 ya. Diharapkan yang paling baik dan cepat tentunya adalah upaya damai si pihak ketiga ini. Upaya damai ini jikalau atau apabila si pihak ketiga ini bersedia melakukan pengembalian secara damai, maka diharapkan dari pihak instansi ini memberikan atau meminta kepada pihak ketiga itu untuk menandatangani surat pernyataan kesanggupan. Kalau untuk bendara atau non bendara ini disebut sebagai SKTJM, surat keterangan tanggung jawab mutlak. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak ketiga ini menyebutkan bahwa pihak ketiga ini menyatakan memang telah melakukan suatu kesalahan yang tidak sesuai dengan kontrak ataupun tidak sesuai dengan peraturan di bidang pengadaan barjas ya. Dan pihak ketiga ini kemudian menyampaikan janjinya akan melakukan pembayaran dalam waktu maksimal 40 hari sejak menandatangani kerugian. Nah, dan pernyataan apabila 40 hari setelah menandatangani ini tidak melakukan pembayaran, yang bersangkutan bersedia untuk dilakukan tuntutan secara hukum ya. Tentunya sebelum ke pengadilan kita coba dulu upaya mediasi dengan meminta bantuan kepada pihak lain ya, misalnya dengan mediator ataupun upaya non litigasi lainnya. Nanti apabila upaya non litigasi ini tidak berhasil, barulah kita bisa menyampaikan ke pengadilan. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Nah, mengenai mekanisme yang normatif yang diharapkan apabila terjadi kerugian negara. Nah, masalahnya adalah gitu. Bagaimana apabila ternyata setelah misalnya ya BPK sudah mengungkap ada temuan, BPK menyampaikan rekomendasi, ternyata si pihak ketiga ini tetap menyatakan bahwa kami telah melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak, sesuai dengan perpres ya. Artinya tetap ada dispute antara pemerintah dengan si pihak ketiga ini. Dan tentunya pihak ketiga ini juga tidak akan bersedia melakukan pembayaran sesuai dengan sesuai dengan temuan BPK misalnya ya. Nah, dalam hal ini tentunya rekomendasi BPK tetap harus dilaksanakan. Karena undang-undang sudah mengatur yang namanya rekomendasi BPK itu wajib dilaksanakan, dan apabila tidak dilaksanakan ini bisa kena ancaman pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 26, pasal 36 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Nah, meskipun demikian, peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa ini menyediakan lembaga untuk melakukan penyelesaian apabila ada sengketa atau dispute ya, yaitu melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak. Ini tentunya dispute ini adalah dispute antara si pemerintah yang memberikan pekerjaan dengan si rekanan atau pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan, atau dilakukan melalui arbitrasi ya sesuai dengan bunyi kontraknya, ataupun bila mana terkait dengan konstruksi ini ada Dewan Sengketa Konstruksi, atau yang terakhir ya ini dilakukan penyelesaian melalui pengadilan. Nah, untuk layanan penyelesaian sengketa kontrak ya ini diselenggarakan oleh LKPP, ini baru beberapa tahun ini ya diatur di dalam Perpres, mungkin nanti dari LKPP ya yang bisa memberikan penjelasan mengenai bagaimana penyelesaian sengketa kontrak ini diselenggarakan oleh LKPP. Namun demikian seperti yang kami sampaikan tadi bahwa penyelesaian sengketa kontrak ini bila mana dilakukan melalui LKPP atau arbitrasi dan seterusnya, ini tidak menghapus kewajiban dari para pihak ya, khususnya dari pihak pemerintah maupun dari pihak ketiga untuk wajib melaksanakan rekomendasi BPK. Terima kasih Bapak Ibu Mbak Desak ya, demikian yang dapat kami sampaikan mengenai mekanisme penyelesaian kerugian keuangan negara di dalam pengadaan barang dan jasa. Saya kembalikan ke Mbak Desak. Baik Ibu, terima kasih atas paparannya, sangat membantu ya dalam proses peningkatan kapasitas kita pada siang hari ini. Mohon izin, apakah Bapak Muhammad Ramadhani juga memiliki paparan atau bagaimana Pak?